Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi. Yang sama kita hormati seluruh ibu dan bapak guru serta staf karyawan SDN Lenteng Agung 05 Pagi. Anak-anakku semua yang insya Allah pada pagi hari ini sama mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan pembiasaan-pembiasaan, yaitu setiap Jumat pagi kita melaksanakan sholat duha bersama-sama di rumah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak guru, serta anak-anakku semua, bahwasanya pada saat ini kebanyakan daripada manusia adalah hidup dalam suasana ketakutan, hidup dalam suasana galau dan putus asa. Apa sebabnya? Karena banyaknya mereka saudara-saudara kita yang tertular oleh penyakit pandemi yang kita sebut COVID-19 atau corona. Dalam menghadapi situasi seperti ini, apakah kita termasuk orang yang ketakutan atau biasa-biasa saja? Oleh karena itu, mari kita tanya diri kita masing-masing. Anak-anak semuanya, hari ini dan dahulu sama situasi pernah terjadi. Suatu ketika ada seorang yang hidupnya galau, ketakutan, dan putus asa. Karena itu, orang tersebut mendatangi seorang guru atau seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Apa kata beliau? Ketika tiba di rumah Tuan Guru yang mulia, beliau bertanya, "Wahai Tuan Guru yang mulia, sesungguhnya aku bertanya kepada engkau, wahai Tuan Guru, kenapa di dalam hidup ini terasa sempit, terasa ketakutan, gundah gulana, galau, dan sebagainya?" Mendengar pertanyaan seperti itu,
seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adhan senyum dan menjawab pertanyaan tersebut. Apa kata beliau? Wahai saudaraku, jawablah 3 pertanyaan dari aku. Silahkan Tuan. Begitu kata seorang yang hidupnya putus asa. Pertanyaan apa Tuan? Yang pertama, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak, iradat dan kuasa Allah? Maka dijawab oleh seorang yang galau tadi, tidak, wahai Tuan Guru. Baik. Yang kedua, apakah ada seseorang yang mati di atas dunia ini di luar kehendak kuasa Allah? Tidak, Tuan Guru. Yang ketiga, apakah bertambah atau berkurang rezeki seseorang yang sudah ditetapkan Allah? Dijawab, tidak, Tuan Guru. Kalau demikian, kenapa Anda harus galau? Kenapa hidup dalam ketakutan? Bukankah semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak-anak semuanya, itulah 3 pertanyaan yang diajukan oleh seorang ulama besar dan dijawab dengan jujur oleh seorang yang hidupnya ketika itu dalam suasana ketakutan. Jadi, permasalahan pada saat ini adalah bukan psikologis atau kejiwaan. Yang jadi masalah adalah keimanan kita pada saat ini sangat menurun. Oleh karena itulah, untuk menyelesaikan gejolak-gejolak yang ada pada diri kita pada saat ini, untuk menghindari rasa takut kepada penyakit-penyakit menular, untuk menghindari rasa takut kekurangan ekonomi dan sebagainya, kita perlu meningkatkan pembelajaran agama, yaitu dengan banyak melaksanakan perintah Allah, di antaranya sholat dan mengaji jangan kita tinggalkan. Anak-anakku semuanya, Bapak ulangi, untuk meningkatkan keimanan kita ini, janganlah kita meninggalkan perintah-perintah Allah, khususnya sholat dan mengaji. Itu sebabnya setiap Jumat kita melakukan sholat duha bersama-sama di rumah. Setelah sholat duha, kita lanjut dengan tadarus Al-Quran. Tujuannya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu penyakit, baik itu musibah atau kematian, semuanya sudah ditetapkan Allah, bukan disebabkan corona. Bukankah kita yakin dengan rukun iman yang 6? Di antaranya kita yakin
bahwa sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Karena itu Allah sudah sediakan pada kita mata, telinga, hidung, dan pikiran. Mari kita gunakan nikmat Allah yang berupa mata, hidung, telinga, mulut, dan pikiran kita ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah, yaitu mari kita perbanyak membaca Al-Quran atau mengaji. Inilah barangkali kultum kita yang pertama di pelajaran semester 2. Intinya mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dan segala macam yang dilarang Allah kita jauhkan. Mudah-mudahan paham semuanya. Mudah-mudahan pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan bergembira, kita dalam keadaan suasana semangat belajar. Demikianlah kultum pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.